Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai suatu tabel yang saya namakan dengan tabel Monas, yang artinya adalah tabel monitoring perjalanan dinas. Hal yang melatar belakangi kami dari bagian keuangan membuat tabel ini adalah kami pernah mendapatkan komplain dari teman-teman, khususnya dari teman-teman yang sudah menjalankan tugas DL. Jadi seperti ini, saya sudah menyerahkan dokumen laporan perjalanan dinas ke bagian keuangan, atau saya sudah menandatangani kwitansi. Tapi mengapa sampai dengan saat ini uangnya belum cair juga? Maka dari hal tersebut kami memutuskan untuk membuat tabel ini. Kami berharap tabel ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, kami berharap dengan adanya tabel ini kita semua dapat memahami bahwa alur SPJ perjalanan dinas tidak hanya melibatkan bagian keuangan saja, namun juga melibatkan bagian yang lain. Yang kedua, kami berharap dengan adanya tabel ini, teman-teman yang DL dapat mengetahui mengapa sampai dengan saat ini uangnya belum cair juga. Yang ketiga, dengan adanya tabel ini, kita semua dapat mengevaluasi tahapan SPJ perjalanan dinas yang mana yang memakan waktu yang lama, sehingga butuh perbaikan agar alur SPJ-nya dapat berjalan dengan lancar dan uang DL-nya dapat cepat cair. Yang keempat, dengan adanya tabel ini, kami berharap kita dari manajemen dapat membuat suatu SOP yang isinya adalah flowchart alur tahapan SPJ perjalanan dinas dan target waktu yang disepakati dan harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terkait dalam SPJ perjalanan dinas ini. Dan yang kelima, kami berharap dengan adanya tabel ini, kami dari bagian keuangan dapat mengetahui sisa anggaran belanja perjalanan dinas, apakah harus ditambah ataukah bisa digeser atau dikurangi. Baik, saya akan mengirimkan link ini lewat WA. Teman-teman dapat membuka link ini di HP atau di PC atau di laptop. Teman-teman setelah menerima link ini dapat mengklik link ini. Kemudian teman-teman mencari tanda 3 titik di kanan atas. Kemudian teman-teman pilih tambah ke layar utama. Tujuan dari langkah ini adalah ketika teman-teman ingin membuka tabel ini, teman-teman tidak perlu mencari link di WA. Teman-teman cukup membuka HP, maka teman-teman dapat menemukan semacam icon shortcut perjalanan dinas di halaman depan atau desktop HP teman-teman sekalian. Setelah langkah tersebut, teman-teman mencari logo pensil ini, atau mungkin kalau di HP teman-teman tidak ada. Setelah langkah yang sebelum ini tadi itu, teman-teman dapat melakukan install, download aplikasi Google Spreadsheet.
Jadi seperti ini. Sebagai tambahan, saya membuat tabel ini menggunakan aplikasi Google Spreadsheet. Jadi saat saya ingin membuka tabel ini, maka saya harus mempunyai aplikasi Google Spreadsheet di HP saya, sehingga saya harus menginstal atau mendownload. Tapi bagi teman-teman yang di HP-nya sudah ada aplikasi Google Spreadsheet, maka langkah ini diabaikan saja. Ini masih proses download. Kemudian klik buka. Perjalanan dinas, klik. Maka teman-teman sudah dapat menggunakan tabel ini. Di sini ada banyak kolom dan saya akan jelaskan satu persatu. Kolom A, kolom nomor, ini sudah jelas. Kemudian sebelahnya kolom B ya, sebenarnya ini A, B, ini kolom B, kolom nama teman-teman yang DL sudah jelas. Kolom C ini adalah kolom tanggal berakhirnya acara DL. Jadi misalnya teman-teman DL tanggal 25 sampai tanggal 26 Agustus, maka yang diinput di kolom C adalah tanggal 26 Agustus. Kemudian kolom D, kolom tujuan DL, ini juga sudah jelas. Kolom E, kolom jumlah uang, sudah jelas juga. Kolom F, ini adalah kolom di mana teman-teman menyerahkan dokumen laporan DL ke bagian keuangan. Jadi diisi tanggal, teman-teman menyerahkan ke bagian keuangan. Kemudian kolom G adalah kolom bantu buat kita dari bagian keuangan untuk mengetahui berapa selisih hari antara tanggal berakhirnya DL dengan tanggal di mana teman-teman menyerahkan dokumen laporan perjalanan dinas ke bagian keuangan. Sesuai Pergub Jatim nomor 5 tahun 2020, dijelaskan bahwa maksimal laporan perjalanan dinas dipertanggungjawabkan 7 hari kerja setelah acara DL berakhir. Di sini kalau saya lihat cukup ya, sudah bagus, di bawah 7 hari. Kemudian kolom H, kolom kwitansi, isinya adalah tanggal bagian keuangan membuat kwitansi. Kemudian kolom I, jadi stepnya setelah dokumen diserahkan ke bagian keuangan, kemudian bagian keuangan membuat kwitansi, kemudian langkah selanjutnya adalah menyerahkan dokumen laporan DL plus kwitansi ke Subak UP. Dalam hal ini yang diwakili oleh Pak Karyo untuk dibuatkan SPPD, belangko SPPD. Jadi di kolom I diisi tanggal bagian keuangan menyerahkan ke Pak Karyo. Kemudian kolom J adalah Pak Karyo mengembalikan dokumen laporan DL plus kwitansi plus belangko SPPD ke bagian keuangan ke Mbak Silvi. Di sini diisi tanggal di mana bagian keuangan menerima dokumen dari Pak Karyo. Kemudian kolom K adalah kolom di mana bagian keuangan, dalam hal ini Mbak Silvi, menginformasikan kepada teman-teman untuk menandatangani kwitansi. Jadi di sini diisi tanggal di mana Mbak Silvi menginformasikan teman-teman untuk menandatangani kwitansi. Kemudian kolom L adalah kolom di mana teman-teman yang sudah diinformasikan tadi sudah menandatangani kwitansi. Jadi di sini diisi tanggal selesai
menandatangani kwitansi DL. Kemudian kolom M, setelah kwitansi selesai ditandatangani, bagian keuangan menyerahkan satu set dokumen lengkap, yaitu dokumen laporan DL, kwitansi, belangko SPBD ke subbag verifikasi untuk diverifikasi. Jadi semua belanja, semua pengeluaran kas itu harus diverifikasi terlebih dahulu. Kolom M diisi tanggal di mana bagian keuangan menyerahkan ke bagian verifikasi. Kemudian kolom N adalah kolom di mana bagian verifikasi mengembalikan ke bagian keuangan. Jadi kolom N diisi tanggal bagian keuangan menerima dokumen lengkap dari bagian verifikasi. Kemudian kolom O adalah kolom di mana bagian keuangan membuat rekap transfer. Jadi bagian keuangan membuat daftar atau rekap transfer yang isinya adalah nama-nama teman-teman yang sudah DL dan yang akan ditransfer. Kolom O ini adalah tanggal di mana bagian keuangan selesai membuat rekap transfer. Kemudian kolom P adalah, jadi setelah bagian keuangan membuat rekap transfer, maka satu set dokumen DL plus rekap transfer dinaikkan lagi ke subbag verifikasi untuk diverifikasi ulang. Jadi di sini diisi tanggal di mana bagian keuangan menyerahkan ke bagian verifikasi. Kemudian kolom Q adalah kolom di mana bagian verifikasi mengembalikan ke bagian keuangan atau bagian keuangan menerima dokumen lengkap dari bagian verifikasi. Jadi di sini diisi tanggal bagian keuangan menerima dokumen dari bagian verifikasi. Kemudian kolom berikutnya, setelah diverifikasi, maka bagian keuangan membuat surat kuasa, dan surat kuasa serta rekap transfer tersebut diserahkan ke KPA atau kuasa pengguna anggaran. Saat ini KPA-nya ada dua, fungsional dan non-fungsional, yang dijabat oleh fungsional oleh Dr. Ika, non-fungsional oleh Pak Redi. Namun nantinya per tanggal 25 bulan ini untuk KPA fungsi dan non-fungsional akan dijabat oleh Pak Redi, karena per 1 November Bu Ika sudah purna tugas. Jadi di sini kolom R ini diisi tanggal bagian keuangan menyerahkan ke KPA. Kemudian kolom S diisi dengan tanggal KPA selesai menandatangani surat kuasa dan rekap transfer. Jadi di sini diisi tanggalnya. Tanggal selesai menandatangani dokumen surat kuasa dan rekap transfer. Kemudian kolom T adalah kolom di mana bagian keuangan ke Bank Jatim untuk mentransfer. Jadi di sini diisi tanggal bagian keuangan ke Bank Jatim untuk melakukan pentransferan. Jadi dari kolom-kolom yang saya jelaskan ini cukup banyak kolom, yang artinya adalah cukup banyak step yang harus dilalui sebelum pencairan uang DL. Kita semua akhirnya dapat memahami ya. Jadi tujuan pembuatan tabel yang pertama yaitu agar kita semua dapat memahami jika alur SPJ cukup panjang dan tidak hanya melibatkan bagian keuangan saja, dapat dilihat pada tabel ini. Di sini ada bagian atau subbag UP yang diwakili oleh Pak Aryo, juga ada di subbag verifikasi, juga melibatkan kuasa pengguna anggaran. Jadi cukup kompleks. Dan lewat tabel ini teman-teman dapat mengetahui mengapa sampai dengan saat ini uang DL-nya belum cair juga.
Misalnya ini yang warna merah ini, Fajriyah, Mbak Fajriyah nomor 68, tanggal berakhirnya DL tanggal 30 Agustus dengan tujuan asrama haji. Mengapa sampai dengan saat ini uangnya belum cair juga? Ternyata prosesnya masih berhenti di Pak Karyo di kolom I. Jadi bagian keuangan sudah menyerahkan kwitansi plus dokumen DL ke Pak Karyo tanggal 7 Oktober. Tapi sampai dengan video ini saya buat, dokumen tersebut belum kembali ke bagian keuangan lagi. Jadi Mbak Fajri dalam hal ini dapat mengetahui mengapa kok uangnya belum cair juga, karena masih tertahan di step di mana bagian keuangan sudah menyerahkan ke Pak Karyo, namun Pak Karyo belum mengembalikan dokumen tersebut kembali ke bagian keuangan. Masih diproses di Pak Karyo. Kemudian saya juga menjelaskan bahwa dalam tabel ini ada sheet Agustus September. Jadi sheet ini menjelaskan tanggal berakhirnya DL. Misalnya teman-teman DL tanggal 30 Agustus sampai dengan 1 September, maka teman-teman bisa mencari namanya di sheet bulan September sesuai dengan tanggal berakhirnya DL. Bagaimana jika saya ingin mencari nama saya tanpa harus mencari satu persatu seperti ini? Teman-teman bisa mengklik tanda 3 titik di kanan atas, kemudian pilih cari dan ganti, kemudian ketik nama yang ingin dicari, misalnya Alifah. Jadi di sini ada 2 nama Alifah yang ada di sheet bulan Agustus. Jadi di sheet bulan Agustus ini ada 2 nama Alifah. Kok tahu? Tahunya dari sini, 1/2. Jadi ada 2 nama Alifah di sheet ini. Tinggal dicari. Mbak Ina ingin mencari yang DL-nya kemana? Ini ada yang ke Islamic Center. Bagaimana cara mencarinya? Bisa diklik tanda panah ke bawah ini atau diklik cari. Mungkin di HP-nya teman-teman ada logo loop biru, diklik cari. Ini yang di Islamic Center nomor 34. Kemudian nomor 64 ini di Sudono Madiun. Jadi seperti itu, diklik cari. Klik cari. Ini di Sudono, yang satunya di Islamic Center. Baik, jadi seperti itu. Jadi melalui tabel ini kita semua juga dapat mengevaluasi tahapan SPJ mana yang membutuhkan waktu yang lama sehingga butuh percepatan. Seperti contohnya yang nomor 1, Desi Maranatha Elok. Mbak Desi ini tanggal berakhirnya DL tanggal 26, kemudian menyerahkan dokumen tanggal 27 Agustus, 1 hari saja selisihnya. Bagian keuangan membuat kwitansi tanggal 30 Agustus, kemudian menyerahkan ke Pak Karyo tanggal 30 Agustus, dan Pak Karyo mengembalikan ke keuangan tanggal 17 September. Nah, ini kita semua dapat mengevaluasi bahwa tahapan dari Pak Karyo membuat belangko PPD dan mengembalikan kembali ke bagian keuangan ini membutuhkan waktu yang lama, sehingga nanti kita dapat membuat suatu kebijakan atau langkah-langkah yang tepat supaya tahapan dari pembuatan belangko PPD ini dapat bisa berjalan lebih cepat lagi, sehingga dapat mempercepat laju alur SPJ berjalan dinas dan dapat mempercepat pencairan uang
perjalanan dinas ke teman-teman semua. Jadi seperti ini tadi, dari Pak Karyo tanggal 30 Agustus masuk ke Pak Karyo, dibuatkan belangko SPPD. Kembali ke bagian keuangan ke Mbak Silvi tanggal 17 September, jadi hampir setengah bulan bertahan di Pak Karyo. Kemudian step berikutnya sudah cukup bagus selisihnya, jadi diinformasikan untuk tanda tangan, dan Mbak Desi tanda tangan tanggal 20. Ini juga sebenarnya juga lama juga ya. Jadi sebenarnya begitu diinformasikan paling enggak H+1 lah, yang teman-teman sekalian sudah selesai menandatangani kwitansi. Kemudian naik ke verifikasi tanggal 20, turun dari verifikasi kembali ke bagian keuangan tanggal 20. Kemudian bagian keuangan membuat rekap transfer tanggal 23, di verif lagi tanggal 23, selesai verif tanggal 23, kemudian masuk ke KPA tanggal 24, selesai tanda tangan KPA tanggal 24, dan transfer tanggal 24. Jadi untuk kasusnya Mbak Desi ini selisih waktunya cukup lama ya. Jadi sejak Mbak Desi menyerahkan dokumen tanggal 27 Agustus baru cair tanggal 24 September. Jadi paling enggak 1 bulanan baru cair uang DL-nya. Untuk sekarang, jika ada teman-teman yang mengumpulkan dokumen DL-nya melebihi 7 hari, akan kami catat. Seperti ini, misalnya di bulan di sheet September kalau nggak salah ada keterangan, atau sheet bulan Agustus tadi ya. Sheet bulan Agustus tadi ini Mbak Fajri, Mas Azam, Yuriska sama Dita. Jadi tanggal DL berakhir tanggal 30, menyerahkan ke bagian keuangan tanggal 6 Oktober. 30 Agustus ke 6 Oktober, cukup lama. Dan setelah kami tanya kenapa kok Mbak Fajri dan teman-teman lab baru menyerahkan tanggal 6 bulan ini, karena disposisinya terlambat sehingga berimbas kepada pembuatan SPT. Jadi Mas Hartono sebagai pembuat SPT menerima disposisi itu juga terlambat. Untuk saat ini kami hanya sebatas mencatat saja, jadi menanyakan dan kita rekap kenapa kok terlambat. Namun saya berharap dengan adanya tabel ini nantinya kita dapat membuat suatu SOP, di mana SOP itu isinya adalah target waktu yang disepakati dan harus dijalankan oleh pihak-pihak terkait, termasuk target waktu menyerahkan dokumen laporan DL. Jika sampai ada teman-teman yang menyerahkan laporan DL melebihi 7 hari kerja, maka saya sudah membuat suatu form, di mana form itu berisi alasan kenapa teman-teman terlambat menyerahkan laporan DL. Form tersebut harus mendapatkan persetujuan dari KPA. Jika memang KPA dengan alasan keterlambatan tersebut meng-ACC untuk proses SPJ dilanjutkan, maka akan kita lanjutkan. Tapi jika KPA tidak meng-ACC SPJ untuk dilanjutkan, maka proses SPJ tidak akan kami lanjutkan. Jadi seperti itu, akan kami siapkan suatu form. Jadi ketika teman-teman menyerahkan laporan DL dan kami hitung lebih 7 hari kerja, maka teman-teman wajib mengisi form tersebut dan menyerahkan ke KPA untuk mendapatkan persetujuan. Baik, seperti ini. Semoga penjelasan saya cukup jelas dan tabel ini juga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, selamat pagi.